Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam kajian kitab Sulamut Taufik. Kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli muslimin khifdu islamihi wa saunihi amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqtauhu wa huwa ar-riddah wal iyadu billahi ta'ala. Wajib bagi setiap orang Islam, wajib bagi setiap orang Islam itu untuk menjaga keislamannya, menjaga Islamnya dari setiap perkara yang merusak terhadap Islam, merusak terhadap agamanya, berarti yang membatalkan terhadap agamanya, yang memutus terhadap agamanya, bahwa ar-riddah, dan itu adalah riddah, murtad. Wal iyadu billahi ta'ala, dan kita minta pertolongan kepada Allah dari hal itu semua, kita berlindung kepada Allah dari hal itu semua. Wajib ya. Kalau wajib untuk menjaga keimanan, wajib menjaga keislaman, Islamnya itu wajib untuk dijaga dari perkara yang merusak. Berarti merusak Islam itu hukumnya haram. Berarti ridha itu hukumnya haram. Dan ridha itu merupakan salah satu dari dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ridha, murtad. Waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Dan sekarang itu banyak sekali ya orang-orang itu yang tasahul, meremehkan kalam, guyonan atau berkata, bergurau, itu meremehkan kata-kata tersebut. Hatta yakhruja mim ba'dim alfadun tukhrijum anil Islam walam yarauna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufran. Sehingga dia itu lafaz-lafaz atau perkataan-perkataan yang telah dia lontarkan itu mengeluarkan dia dari Islam. Ironisnya mereka itu tidak tahu kalau itu adalah dosa, apalagi itu sampai mengeluarkan dia dari Islam, sampai apalagi perkataan itu bisa dianggap sebagai kekufuran. Nah, itu ironis sekali. Dan itu sekarang itu marak seperti itu ya. Artinya marak di antara para anak-anak sekarang, orang-orang sekarang itu seperti itu, guyonan yang tidak ada aturannya ya, menyebut temannya dengan sebutan yang tidak benar, yang mana ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan itu ternyata itu adalah sebuah dosa, dan mereka tidak tahu itu dosa, apalagi itu sampai bisa menyebabkan kekufuran. Nah, itu kan ironis. Waridah salah satu aksamin. Kemudian riddah, murtad, itu terbagi menjadi 3, i'tiqadat wa af'al wa aqwal, yaitu riddah keyakinan, yang pertama i'tiqadat, yang kedua terus riddah af'al, riddah pekerjaan, terus aqwal, riddah ucapan, murtad ucapan. Nah, dari ketiga riddah ini kita harus tahu artinya apa. Kalau kita tidak mengetahui ya, tidak mengetahui sesuatu tersebut, ridha itu apa, ridha itu bagaimana, tidak mengetahui, otomatis akan terjerumus dalam hal tersebut ya. Akan terjerumus dalam hal tersebut. Kenapa? Karena perkataan-perkataan kufur ketika itu diucapkan dan yang mengucapkan itu tidak tahu kalau itu perkataan kufur, itu tetap dihukumi sebagai kufur. Nah, itu bahayanya seperti itu. Makanya kita harus mengetahui apa itu kufur,
kita harus mengetahui apa itu riddah, itu yang bagaimana, sehingga kita tidak melakukan hal tersebut supaya kita bisa menghindari riddah. Kalau kita tidak tahu, otomatis kita akan menerjang riddah tanpa kita ketahui, dan ironisnya itu akan mengeluarkan kita atau bisa menyebabkan kita dalam kekufuran kalau kita tidak tahu bagaimana coba. Nah, Wakulu kismin yatasa'abu su'ban kasirah, dan setiap dari bagian tadi, dari bagian ketiga ridah tadi, ridah ada ridah keyakinan, pekerjaan, dan ucapan. Nah, setiap dari bagian-bagian tadi itu terjabang menjadi beberapa cabangan, menjadi cabangan yang banyak. Ya. Faminal awal asyak fillah. Kemudian yang pertama yaitu adalah i'tiqad. Ridah i'tiqad itu adalah asyak fillah. Ragu terhadap Allah. Ya. Ragu terhadap maha kuasa Allah, kekuasaan Allah, ketahuinya Allah. Allah itu maha mengetahui semuanya, itu ragu terhadap Allah. Nah, keraguan itu bisa menyebabkan pada kekufuran. Kita tidak boleh ragu, dan nggak ada alasan kita untuk ragu terhadap adanya Allah. Sebab kenapa? Langit, bumi, dan seisinya ini semua yang menciptakan adalah Allah. Nggak mungkin ya semua makhluk itu tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, itu tidak mungkin. Nggak ada alasan kita untuk tidak percaya kepada Allah. Alfi rasulihi, atau ragu kepada utusan Allah terhadap Rasulullah. Ragu Nabi Muhammad itu Rasul atau bukan, seperti itu enggak boleh. Enggak ada alasan seperti itu. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan mukjizat terhadap para Rasul, dan itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya beliau itu adalah manusia-manusia pilihan yang telah diangkat Allah menjadi Rasul. Awil Quran, atau ragu terhadap Al-Quran, terhadap kemurnian Al-Quran, terhadap kesucian Al-Quran. Juga nggak ada alasan kita untuk mengingkari itu. Sebab kenapa? Sampai sekarang pun nggak ada orang yang mampu menandingi keindahan Al-Quran. Dan juga kita ketahui kenapa Nabi Muhammad itu al-ummi. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu bukan merupakan kelemahan, tapi itu dijadikan sebagai dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, itu adalah kalamullah, ya. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, itu menjadi dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Dan sampai sekarang pun ahli sastra manapun belum ada yang mampu menandingi keindahan Al-Quran. Ayaumil akhir, atau ragu pada hari akhir. Awil jannah, keraguan terhadap surga. Awin nar, neraka. Awis tawab, atau ragu terhadap pahala. Wal iqab, siksaan. Jadi ragu hari kiamat itu nggak ada, misalkan seperti itu nggak boleh. Surga, terhadap ada surga, neraka, itu juga tidak boleh. Artinya apa? Orang misalkan tidak mempercaya itu, yaitu kufur, ya. Itu riddah i'tiqad. Wong mati bar, misalkan seperti itu, nggak ada tanggung jawab. Nah, padahal itu ada diterangkan dalam Al-Quran, juga disampaikan kepada Nabi. Kalau kita beriman kepada Nabi, kita wajib mempercayai terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi
Muhammad, seperti itu. Dan Nabi itu juga menyampaikan itu semua. Itu di pertemuan yang sebelumnya kan ada tentang surga, neraka, hari kiamat, ya, pahala, siksaan, itu ada semua. Au nahwi dzalika mimma huwa mujmaun alaih, atau yang semacamnya itu yang telah disepakati oleh para ulama tentang adanya itu. Ulama telah bersepakat. Nah, kita harus mempercayai itu semua, keyakinan yang harus kita jaga, ya, mempercayai sesuatu yang memang telah disepakati oleh para ulama. Kalau mengingkari itu akan berakibat kekufuran. Makanya kita harus tahu, oh ini riddah, oh ini tidak, oh begini sudah termasuk riddah. Kalau kita tidak tahu, otomatis akan terjerumus. Itu. Awada fakta sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lau ijma'an kal ilmi, atau meyakini bahwasanya tidak adanya salah satu dari sifat-sifat Allah yang wajib yang telah disepakati oleh para ulama, kal ilmi, seperti sifat umum. Sifat-sifat wajib yang disepakati oleh para ulama itu ada 20-an: wujud, qidam, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bil nafsi, waqtul murada, ulumul ayat, sama basar kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Nah, itu adalah yang mujma', yang disepakati oleh para ulama. Ketika meyakini tidak adanya salah satu dari sifat-sifat tersebut, atau tidak memiliki salah satu dari sifat wajib yang telah disepakati oleh para ulama, itu juga merupakan kufur atau riddah i'tiqad, riddah keyakinan. Seperti sifat ilmunya Allah ini meliputi terhadap segala sesuatu. Al-kainat, semua makhluk itu tidak luput dari ilmunya Allah, dari pengetahuan Allah. Kok orang meyakini Allah itu tidak mengetahui secara detail, misalkan ada berapa pasir yang ada di bumi, Allah tidak mengetahui secara detail, misalkan yakin seperti itu termasuk kufur, termasuk riddah yang i'tiqad gitu. Atau iradah, Allah juga memiliki sifat iradah. Iradahnya Allah ini tergantung tidak memiliki iradah, misalkan. Kata iradahnya Allah itu tergantung terhadap sesuatu. Nah, kalau terhadap sesuatu berarti kan tidak iradah namanya. Allah tidak memiliki iradah, misalkan. Itu juga akan masuk dalam kategori riddah yang i'tiqad. Aw nasaba lahu sifatun yajibu tanzihu anha ijma'an kal jismi, atau menisbahkan kepada Allah sifat yang wajib untuk ditiadakan, atau sifat yang wajib untuk dibersihkan dari Allah secara ijma', kal jismi, seperti jisim. Jisim itu ya jisim tubuh, ya jisim. Nah, ini Allah itu adalah khalik. Allah itu adalah khalik, dan Allah itu azal. Allah itu azal, maksudnya Allah itu azal, Allah itu ada sebelum terciptanya segala sesuatu. Berarti Allah itu bukan merupakan benda. Sebab kenapa yang namanya benda itu adalah makhluk, Allah itu bukan benda. Kalau jisim itu adalah benda, jisim itu adalah benda. Kalau menyifati Allah seperti halnya jisim, berarti itu sama halnya menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah, yang mana sifat itu harus dibersihkan dari Allah, dan harus dibersihkan dari sifat-sifat tersebut. Nah, ada sebagian kelompok yang mengatakan Allah itu bersemayam di arsy, Ar-Rahman al-Arsyis istawa. Mereka mengatakan
mengartikan ayat tersebut itu Allah bersemayam di arsy. Nah, kita teliti lagi. Maksud dari bersemayam itu berarti kan menetap. Menetap itu berarti bertempat. Ya. Menetap itu berarti bertempat. Berarti kalau dikatakan Allah itu bertempat di arsy, berarti Allah membutuhkan tempat yang ada di arsy. Ini fatal ini. Fatalnya bagaimana? Yang membutuhkan tempat adalah suatu benda. Ya. Allah itu kan benda. Kalau Allah itu butuh tempat, berarti Allah benda. Kalau menyamakan Allah, menyifati Allah itu membutuhkan tempat yang berada di arsy, berarti itu menyamakan Allah dengan benda. Nah, ini menyamakan dengan makhluk berarti. Itu berarti musyrik. Ya. Jadi kalau menyamakan Allah dengan makhluk itu musyrik. Menyamakan Allah dengan benda itu musyrik. Mengatakan Allah itu membutuhkan tempat berarti musyrik. Kenapa? Allah bukan benda, berarti tidak membutuhkan tempat. Allah itu azal. Azal itu adanya Allah itu pada zaman azal itu sudah ada. Nah, pada zaman azal ini belum tercipta tempat, belum ada. Nah, kalau Allah membutuhkan tempat, bagaimana Allah pada zaman azal? Padahal itu belum ada tempat, juga belum ada arah. Nah, ini kan tidak masuk akal. Berarti Allah itu tidak membutuhkan tempat, juga tidak membutuhkan arah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Nah, mungkin atau ada pertanyaan ataupun komentar bisa disampaikan dalam kolom komentar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.